Halo teman-teman para pejuang PBG percepatan di tahun 2023. Kali ini saya akan berbagi terkait pengalaman yang saya laksanakan di PBG percepatan gelombang 2. Juga ini sudah berbagi juga tips-tips dengan teman-teman yang lain, juga melalui dari kuliah umum ketika sama Kemendikbud juga begitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi administrasi. Nah, ini yang pertama ya, nanti ada episode untuk yang tes tertulis dan tes wawancara. Jadi stay tune di Kips channel ya. Yuk jadi guru. Yang pertama, jadi hal yang perlu diperhatikan itu adalah kalian ketika daftar administrasi ya, pastikan kalian tuh harus teliti. Perhatikan dan bacalah setiap detail pertanyaan dengan teliti karena di situ kan banyak. Mungkin di sini sudah ada yang sudah mendaftar begitu ya. Itu sudah bagus. Jadi perlahan-lahan dipastikan isian yang kalian itu kamu baca dengan baik begitu. Terus yang kedua adalah harus seakurat ya, sesuai dengan kenyataan yang kalian miliki. Tuliskan semua informasi dengan akurat dan hati-hati. Itu nanti akan mempengaruhi kalian untuk validasi. Koreksi. Jadi setelah kalian mengisi semuanya, pastikan kalian nanti akan memeriksa kembali seluruh informasi yang diberikan. Adakah yang tidak sesuai dengan latar belakang kalian atau identitas kalian? Pastikan itu semuanya. Nah, catatan yang gak kalah penting adalah lakukan pendaftaran sesegera mungkin. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya ada yang sudah daftar langsung nih di awal-awal ini. Pasti kan sudah ada yang daftar kan. Nah, itu bagus sekali karena itu akan lebih bisa mengontrol diri dalam mengisi dengan jangka waktu yang panjang. Begitu. Kalau pengalaman saya dulu itu memang sudah agak mau mepet penutupan begitu. Jadi saat mengisi itu ya secepat itu begitu ya. Jadi kalau lebih lama itu kalian bisa lebih natural, lebih merasakan, terus lebih menghayati dalam mengisi begitu kan. Dan perhatikan batas waktu pendaftaran. Nah, ini nanti saya akan bercerita terkait pengalaman teman saya yang bagian esai. Semua komponen seleksi akan dilaksanakan secara daring ya kan. Kalian sudah masuk di SIMPIKB nih, sudah masuk. Pasti nanti yang step pertama kalian akan pemenuhan syarat administrasi ya. Terus yang kedua pengisian CV ya kan. Terus nanti yang step ketiga nanti ada pengisian esai. Nah, di pengisian esai ini nanti dipastikan juga yang paling teliti juga, karena di sini kan kalian akan menceritakan sebuah pengalaman kalian. Strategi pengerjaan esai itu tidak terburu-buru, manfaatkan waktu dengan baik, tidak terburu-buru dalam mengerjakan sehingga seluruh detail jawaban dapat tertulis. Tuh ya. Memilih jawaban, pilih jawaban yang sekiranya apabila kemudian hari akan ditanyakan hal serupa akan terpikirkan jawab yang sama. Jadi kalian itu kalau jawab, pastikan itu memang pengalaman pure dari kalian, original, karena nanti akan ditanyakan ketika wawancara. Karena kalian nanti akan diuji integritasnya, yaitu kejujuran. Sama nggak sih antara yang ditulis sama yang dijawab kemudian hari begitu. Jadi kalau bisa kalian itu kalau nanti nulis di esai itu yang kalian ditanya itu jawabanmu itu, ketika suatu saat nanti ditanya lagi ya kamu akan jawabnya juga itu gitu. Keterpikirkannya adalah yang itu. Jadi makanya jangan jauh-jauh mengambil pengalaman yang terlalu lama. Ya mungkin maksimal 3 tahun lah ya begitu. Terus buat salinan kalau bisa ya, kerjakan esai di lembar kerja lain terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi begitu. Kalau dulu saya tuh pengalamannya karena memang tidak tahu ya, karena kan dulu saya secara mandiri juga nggak nyari-nyari informasi. Kalau video ini atau VT ini kalau lewat di beranda kalian beruntung, kalian bisa mempersiapkan lebih siap untuk sampai di wawancara. Kalau saya dulu tidak diarsipkan, jadi ketika wawancara itu delalahnya keberuntungan saya itu waktu saya nulis itu memang pengalaman yang pure saya laksanakan, dan ketika saya ditanya lagi
tidak jauh beda sama yang saya tulis, tapi biasanya kemungkinan juga saya akan jauh beda karena kan waktu pendaftaran administrasi ke wawancara kan juga jauh begitu ya teman-teman. Nah, pengalaman teman saya waktu esai itu, karena kita kan mepet ya waktu itu juga karena kita itu satu kerjaan di sekolah swasta begitu. Nah, karena masih bimbang karena kan harus resign kalau memang daftar. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, kita pikirkan matang-matang. Setelah itu kita putuskan bersama untuk daftar begitu. Sudah itu kita daftar jebret. Karena kesibukan kita kan beda-beda, dia itu juga di jenjang 5, saya di jenjang 4 begitu. Nah itu beda. Nah saya sudah mengisi nih sampai esai dan lain sebagainya. Dia katanya sudah atau belum, itu tinggal esai. Nah ketika mau penutupan itu dia, karena mepet banget, kita tuh memang mau mepet. Ternyata dia itu ngisi esai. Nah isi esai, jadi besoknya sudah penutupan, isi esai sampai akhir. Nah dia itu sampai malam karena kan banyak sih itu ya esainya kan. Nah ternyata dia itu lupa untuk finalisasi di esai saja. Coba bayangkan gimana perasaan kamu waktu itu. Jadi tinggal finalis saja, dia itu ketiduran dikiranya kalau sudah selesai kesimpan sendiri gitu. Enggak, ternyata kan memang alurnya nanti kesimpan, difinalisasi, nanti ada prosedur untuk bayar ya kan, 200.000 itu nanti juga akan ada konfirmasi sudah bayar, nanti juga mengupload bukti pembayaran. Dia tidak melakukannya dan paginya dia menyesal cerita sama saya. Jadi memang benar kalian harus secepat mungkin untuk mendaftar, jadi lebih bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari, dicicil katakanlah kalau memang bosan untuk mengisinya atau memikirkan jawaban yang paling tepat itu yang apa. Jadi tidak seperti teman saya ataupun saya yang terlalu cepat-cepat. Tapi untuk saya alhamdulillah lolos sampai diwawancara. Untuk teman saya memang ya berhenti sebelum berjuang karena memang belum terdaftar secara administrasi. Ya sudah gugur karena belum sampai pada tahap pembayaran. Jadi seperti itu ya. Mengambil hikmah dari pengalaman teman saya ini, jadi kalian harus siap untuk mendaftar dari sekarang. Jadi selamat berjuang, salam dari PPG Percepatan Gelombang 2. Sampai jumpa di video selanjutnya terkait tips seleksi tes tertulis dan wawancara. Sampai jumpa.